Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas kan, Mbak? Jelas jelas, aman. Oke, aman. Nah, baik. Perkenalkan kembali, saya Jusmaidi Saharyadi. Alhamdulillah, sebagai salah satu penerima beasiswa LPDP untuk jalur afirmasi bidik misi. Nah, saya dari Aceh. Kita lanjut aja langsung ya. Nah, ini karena untuk persyaratan umum itu udah dibahas di sesi-sesi sebelumnya. Hari ini tuh kita bakalan ngobrolin yang khusus-khusus nih. Dan untuk pelamar bidik misi, yang pertama teman-teman tuh harus dari alumni bidik misi. Nah, jadi kalau misalnya alumni dari beasiswa lain itu nggak bisa. Nah, jadi harus banget dari alumni bidik misi karena nama beasiswanya kan bidik misi. Terus yang kedua, maksimal 2 tahun dari tahun kelulusan. Maksudnya lulusnya itu 2 tahun di belakang. Nah, jadi mungkin 2021 maka 2019. Tapi mungkin karena pandemi kayak gini, teman-teman boleh silakan dicek nanti peraturan terbaru dari LPDP yang akan dipublish mungkin dalam beberapa waktu. Terus yang ketiga, melampirkan SK bidik misi. Nah, ini teman-teman boleh diminta di perguruan tinggi masing-masing atau dari kementerian. Nah, ini boleh disesuaikan formatnya tidak baku tapi mengikuti dari perguruan tinggi masing-masing. Kemudian yang keempat, memiliki sertifikat IELTS atau TOEFL dari lembaga resmi. Dengan skor minimal itu kalau misalnya kita dalam negeri itu TOEFL-nya 400, IELTS-nya 4,5, sedangkan TOEFL-nya juga 400, TOEIC-nya juga 400. Kalau luar negeri itu IELTS-nya 6, TOEFL ITP-nya itu 500, TOEFL-nya 500, dan TOEIC-nya itu 630. Nah, tadi ada banyak pertanyaan terkait sertifikat ini. Gimana sih kalau misalnya sertifikatnya itu tidak terverifikasi atau tidak resmi? Nah, teman-teman harus memiliki sertifikat yang resmi, baik itu dari ETS untuk TOEFL atau IELTS dari IELTS langsung. Nah, jadi kalau misalnya lembaga di luar itu, saya nggak tahu, mungkin teman-teman boleh silakan searching yang memang lembaga-lembaga resmi. Oke, next Kak. Nah, kita langsung masuk nih di seleksi administrasi. Tadi Kak Agnes kan udah ngejelasin nih, uh, apa seleksi administrasinya kayak gimana. Itu umumnya agak mirip. Yang pertama, teman-teman harus melengkapi persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Nah, persyaratan khususnya itu tadi, untuk umum teman-teman boleh searching bukletnya di website LPDP secara langsung. Kemudian yang kedua itu ada proposal dan rencana studi. Nah, ini saran saya itu teman-teman boleh mempersiapkan sedini mungkin. Kemudian juga teman-teman perlu riset kampus tujuan, silabusnya, persyaratan kampus, dan lain-lain. Pilih yang menurut teman-teman paling cocok sehingga ketika menuliskan proposal dan rencana studi itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu akan membantu teman-teman untuk defense ketika wawancara. Kemudian minta review ke orang yang tepat kalau bisa. Boleh ke mentor, boleh ke dosen, atau orang-orang yang teman-teman percaya cukup mumpuni untuk mengkoreksi proposal dan rencana studi dari teman-teman semua. Kemudian yang ketiga itu surat rekomendasi. Minta surat rekomendasi itu boleh dari dosen, atasan, pakar, atau tokoh masyarakat. Nah, akan lebih baik kalau misalnya teman-teman meminta surat rekomendasi ini dari atasan atau dosen yang memang kenal teman-teman. Jadi mereka bisa mendeskripsikan secara detail dan bagus seperti itu. Nah, tips juga untuk seleksi administrasi ini karena tergolong cukup banyak data-data atau dokumen yang harus disubmit tepat waktu, ada baiknya teman-teman buat timeline. Timeline jadi bisa lebih teratur gitu. Kapan mau nyelesain surat ini, kapan mau nyelesain surat itu. Jadi teman-teman punya timeline tersendiri. Nah, kalau saya pribadi seperti itu waktu itu. Kemudian asah kemampuan bahasa asing, komunikasi dan menulis. Penting ya, apalagi kalau misalnya kita merasa bahwa wah bahasa Inggris saya kurang nih, TOEFL saya masih kurang, IELTS saya masih nggak cukup. Teman-teman silakan diasah sedini mungkin. Dan juga untuk komunikasinya, speaking, kemudian juga menulis itu penting sekali. Karena dia akan membantu ke proposal dan rencana studi. Kemudian pastikan data-data penting sudah disubmit dengan benar dan tepat waktu. Jadi perlu ya, ini maksudnya teman-teman silakan cek lagi deadline-nya kapan, jangan nanti mau disubmit itu udah keburu lewat deadline, itu bakalan rugi sekali, gitu.
Kemudian juga tidak ada tipu-tipu di data. Nah, jadi ini harus dihindari, teman-teman tidak disarankan untuk memanipulasi dalam bentuk apapun. Baik mungkin dari keahliannya, mungkin prestasi-prestasi dari teman-teman untuk maksudnya biar ada impression gitu. No, teman-teman sangat disarankan untuk memberikan data-data yang cukup valid dan terverifikasi gitu. Seleksinya mudah tapi nggak bisa dimudah-mudahkan. Nah ini ya. Jadi sebenarnya tuh gampang sekali kalau teman-teman bisa ngikutin, bisa ngatur timeline sendiri dan semuanya dipersiapkan sedini mungkin itu akan sangat-sangat mudah. Next, Kak. Nah, yang kedua, seleksi berbasis komputer. Kalau teman-teman udah lolos nih dari seleksi administrasi, umumnya kalau misalnya memang data teman-teman itu cukup bagus dan terverifikasi dengan baik, itu teman-teman akan lolos ke tahap berikutnya. Nah, itu tahapnya adalah seleksi berbasis komputer. Di seleksi ini, teman-teman akan dihadapkan ke 3 ujian. Yang pertama itu tes TPA atau TIU, tes intelijensia umum. Nah, itu udah dijelaskan tadi sama Kak Agnes, ini mirip dengan soal-soal CPNS dengan sistem CAT. Soalnya itu berisi soal-soal numerikal, verbal, logika. Nah, itu teman-teman silakan pelajari sedini mungkin. Kalau nggak suka matematika, silakan dipelajari matematika dasarnya lagi ya, dibuka-buka kembali. Kemudian TKP ya, jadi dirimu sendiri. Jadi kita nggak perlu ngada-ngada lah di soal-soal TKP. Pilih aja menurut kita paling cocok dengan kepribadian kita. Kemudian essay on the spot. Nah, kalian akan diberikan sebuah studi kasus terkait isu-isu terupdate. Mungkin bisa tentang kesehatan, politik, apalah itu. Intinya isu-isu terupdate. Nah, jadi teman-teman akan sangat-sangat terbantu jika teman-teman berlatih menulis, kemudian baca artikel, opini-opini, koran, mungkin surat kabar dan lainnya. Itu akan sangat-sangat terbantu untuk mendapatkan ide ketika menulis, ketika ujian essay on the spot. Nah, tipsnya itu yang pertama tadi ya, ingat kembali yang nggak suka matematika silakan mulai menyukai matematika karena ini akan sangat-sangat menentukan posisi teman-teman diterima atau tidak ketika teman-teman bisa menjawab soal-soal TPA. Jadi minimal yang dasar-dasar itu sudah di luar kepala ya. Nah, terus yang kedua, bila perlu sisihkan waktu khusus untuk belajar TPA dan juga essay on the spot. Ini penting sekali. Sesibuk apapun kalau bisa disisihkan waktunya. Kemudian beristirahatlah dengan cukup. Ujian ini tuh makan waktu yang cukup panjang. Nah, jadi teman-teman sangat disarankan untuk beristirahat dengan cukup. Jangan ketika ujian teman-teman pingsan atau mungkin kendala kesehatan yang lainnya. Nah, ini akan sangat-sangat dirugikan. Gitu. Terus yang terakhir, datang lebih awal pada saat ujian akan berlangsung. Nah, ini juga penting mengingat teman-teman kan kadang kita perlu survei lokasi ya segala macam. Terus juga kita mau yang sepi ya, Mister Sepi, sesak pipis atau ke toilet bentar-bentar. Nah, ini teman-teman juga harus survei yang sifatnya urgent seperti itu. Nah, jadi datang lebih awal sangat-sangat disarankan. Ingat sekali lagi seleksinya mudah tapi enggak bisa dimudah-mudahkan. Oke, next lagi Kak. Nah, ini seleksi terakhir ya, seleksi wawancara. Tadi juga udah dijelasin dari Kak Agnes. Yang pertama itu ada verifikasi berkas, jadi seluruh berkas yang disubmit harus dibawa untuk divalidasi dan pastikan tidak ada berkas yang tertinggal. Terus yang kedua itu ada ntar teman-teman setelah verifikasi akan diundang untuk mengikuti wawancara kebangsaan terlebih dahulu atau wawancara substansi terlebih dahulu. Nah, ini sifatnya tentatif, tergantung dari giliran dipanggil. Nah, ketika di wawancara kebangsaan, ini saran saya teman-teman silakan pelajari isu-isu nasional dan regional. Nah, ini penting sekali. Ini akan menunjukkan seberapa aware teman-teman terhadap isu-isu yang ada di negara kita dan juga di lingkungan kita khususnya. Nah, boleh dibaca dari artikel, koran ataupun media massa lainnya dan hindari berita-berita yang hoax. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu pelajari kembali proposal dan rencana studi ya ketika wawancara substansi. Ini teman-teman akan dihadapkan oleh 3 pewawancara dari pihak LPDP, kemudian dari psikolog dan juga dari pihak akademisi. Nah, jadi ini tuh akan dites kembali kemampuan teman-teman mungkin dari segi proposalnya, rencana studinya,
dan nanti akan ditanyakan hal-hal yang cukup general, mulai dari secara personal ya, kenapa pilih kampus ABC, jurusan tersebut, rencana kamu di masa depan. Nah, jadi mungkin nanti bakalan ditanya komitmen segala macam atau juga studi kasus. Nah, jadi teman-teman akan banyak sekali mendapatkan tantangan-tantangan ketika di wawancara substansi seperti ini. Dan satu pesan saya, pelajari regulasi LPDP, baik di buklet ataupun hal apapun yang diposting di website resmi LPDP. Nah, itu akan sangat-sangat membantu teman-teman semua. Gitu. Tips dari saya di seleksi wawancara, itu pertama banyak membaca. Nah, ini teman-teman bukletnya itu agak banyak ya, halamannya mungkin agak banyak. Nah, ini kalau misalnya kita nggak punya motivasi untuk baca, itu bakalan malas sekali untuk menyentuh buklet. Jadi perlu dibaca. Kemudian latih skill komunikasi. Nah, ini penting. Kalau diwawancara itu kita memang perlu apa ya, memberikan jawaban-jawaban yang lugas, tegas, tepat sasaran kayak gitu. Jadi ini perlu dilatih komunikasi kita. Jangan nanti ketika kita menjawab bertele-tele tapi poinnya tidak dapat. Terus yang kedua, berlatih dengan menjawab asumsi-asumsi pertanyaan yang muncul. Nah, ini sangat disarankan. Teman-teman mungkin bisa beranggapan kira-kira apa ya pertanyaannya? Kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya seperti apa ya? Nah, jadi teman-teman sangat-sangat disarankan untuk berlatih mengasumsi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, gitu. Nah, ini tadi saya tekankan kembali lagi, pelajari buklet dan seluruh ketentuan yang berlaku menurut LPDP. Jangan buat regulasi sendiri. Nah, ini bahaya. Jadi, menurut saya seperti ini, itu tidak bisa. Teman-teman sangat saya sarankan untuk membaca regulasi LPDP kembali. Dan yang terakhir itu latih mental, jangan takut, jangan baper. Ingat ini ujian. Nah, teman-teman nanti di wawancara ini betul-betul apa ya? Ketika seleksi administrasi dan SBK, seleksi berbasis komputer, mungkin teman-teman tidak bertemu secara face to face dengan penguji, itu kan? Nah, itu mungkin teman-teman bisa aja santai ngadepinnya. Tapi ketika masuk seleksi wawancara, itu teman-teman mungkin termasuk saya pribadi, itu deg-degannya luar biasa loh. Nah, jadi yang perlu kita latih adalah mentalnya kita nih untuk ketemu orang baru, bagaimana komunikasi kita dan apa ya, mengurangi rasa takut yang berlebih atau cemas yang gimana-gimana dan ingat jangan baper gitu. Jangan dikit-dikit, oh bapak apa? Nah, jangan dikit-dikit kayak kita nganggepinnya itu serius bawa ke personal. Nah, jadi kayak itu bakalan bahaya sekali. Nah, ingat ini tuh ujian, jangan ada baper-baperan di situ dan emosinya tolong dikontrol ketika wawancara. Nah, memang kata orang-orang ini ujian tersulit sih, kata orang-orang ya. Tapi tenang, bisa ditaklukkan dengan persiapan yang matang. Nah, itu. Oke, next Kak. Nah, ini ya komponen beasiswa saya jelasinnya secara general aja. Tadi kan ada beberapa pertanyaan terkait kalau misalnya PDP bidik misi itu ada PB gitu. Misalnya proses PB-nya kayak gimana. Nah, itu nanti bakalan dijelaskan ketika teman-teman lulus seleksi beasiswanya. Tapi memang ketika teman-teman dinyatakan lolos, yang mungkin TOEFL-nya rendah atau IELTS-nya pas-pasan, itu teman-teman akan diberikan apa ya, pengayaan bahasa atau persiapan bahasa dari LPDP. Nah, Wardi akan menerima program PB sebagai program pendukung untuk memenuhi persyaratan kampus dan ini ditanggung penuh oleh LPDP. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, biayanya, biaya tesnya semuanya akan ditanggung oleh LPDP. Terus yang kedua SPP. Nah, jadi berapapun biayanya tenang, semuanya di cover, bahkan penelitian teman-teman di cover. Kemudian biaya hidup ini disesuaikan dengan negara dan daerah masing-masing. Oh ya, satu lagi, LPDP bidik misi, afirmasi bidik misi ini hanya berlaku untuk program magister, tidak ada program doktoral. Itu ya. Tidak ada program doktoral, hanya magister. Oke. Terus biaya pindahan, nanti teman-teman akan mendapatkan biaya pindahan pertama kali. Nah, ini akan dijelaskan nanti. Biaya buku juga akan diberikan 1 kali per tahun dan masih ada banyak benefit lainnya yang bakalan teman-teman dapatkan. Nah, jadi jadilah bagian dari penerima beasiswa LPDP untuk ngedapetin benefit-benefit yang luar biasa gitu loh. Nah, oke, terakhir. Serius ya? Oke, next ya terakhir ya.
Nah, ini ya, ini saya cari dapat ya, Keep Calm and Become LPDP Awardee. Ya mudah-mudahan teman-teman semuanya yang hadir di acara webinar hari ini tuh bisa mendapatkan posisi yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama, supaya nanti kita bisa bergabung ya sebagai LPDP Awardee bareng-bareng gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan itu boleh melalui email saya yaitu j.saharyadi@gmail.com atau di Instagram saya @jusmaidi_. Nah, itu aja penjelasan terkait LPDP afirmasi bidik misi. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Kansa.